Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriuloska dari jurusan Pendidikan Matematika dengan NPM 216410245 akan menjelaskan materi hakikat bahasa ragam dan laras bahasa. Hakikat bahasa adalah intisari atau dasar kenyataan sebenarnya dari bahasa. Adanya dasar teori tentang bahasa, yaitu karena adanya kemauan, keinginan, interaksi, kebutuhan, dan juga tuntutan. Pernahkah kita mencari literatur tentang mengapa ada bahasa? Sebenarnya, asal mula bahasa pada spesies manusia telah menjadi topik perdebatan para ahli selama beberapa abad. Walaupun gitu, tidak ada kesepakatan umum mengenai kapan dan umur bahasa manusia secara pasti. Salah satu permasalahan yang membuat topik ini sangat sulit dikaji adalah kurangnya bukti langsung. Akibatnya, para ahli yang ingin meneliti asal mula bahasa harus menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti lain seperti catatan-catatan fosil, bukti-bukti arkeologis, keberagaman bahasa kontemporer, kajian akuisisi bahasa, dan perbandingan antara bahasa manusia dengan sistem komunikasi hewan. Tahukah Anda, bahasa itu dekat dengan kita? Justru mungkin karena kedekatan itulah kita tidak mengetahui bahwa bahasa itu muncul atas dasar teori tentang apa. Padahal menurut teori Tata, menganggap bahwa bahasa pertama kali muncul ketika manusia pertama kali menyampaikan keinginannya melalui bahasa isyarat atau gerakan tubuh yang kemudian diikuti dengan suara. Dari suara ini kemudian dijadikan sebagai bahasa. Masuk ke materi linguistik. Linguistik atau ilmu bahasa adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa, bergantung pada sudut pandang dan pendekatan seorang peneliti. Di dalam linguistik ada yang namanya fonologi. Fonologi terbagi menjadi dua, yaitu fonotik dan juga fonomik. Fonotik adalah bagian fonologi yang mempelajari perkara menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa dihasilkan oleh alat ucap manusia. Sedangkan fenomik adalah bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda guna. Adapun linguistik ini terbagi menjadi dua, yaitu mikro dan makro. Linguistik ini bersifat 1. Universal atau umum, 2. Unik, 3. Produktif, 4. Variatif atau variasi, 5. Konvensi atau norma, 6. Insani atau manusiawi, 7. Dinamis atau berkembang, 8. Arbitrer, yaitu suatu keharusan bahwa suatu rangkaian bunyi tertentu harus mengandung arti yang tertentu pula, 9. Makna atau isi, 10. Sistem atau kesatuan dari berbagai komponen, 11. Merupakan lambang, dan yang ke-12 bunyi. Linguistik ini terbagi menjadi mikro dan juga makro. Yang pertama, mikrolinguistik. Mikrolinguistik adalah bidang linguistik yang mempelajari bahasa dalam arti sempit, yaitu bahasa dalam kedudukannya sebagai fenomena alam yang berdiri sendiri. Mikrolinguistik mempelajari bahan bahasa secara langsung tentang sifat-sifat, struktur, cara kerja, dan sebagainya. Mikrolinguistik dibagi menjadi dua, yaitu mikrolinguistik bersifat umum dan mikrolinguistik untuk bahasa. Mikrolinguistik terdiri dari sintaksis, semantik, fonologi, morfologi, dan juga wacana. Sintaksis adalah cabang linguistik yang mengkaji penyusunan kata menjadi satuan gramatikal berupa frasa, klausa, dan juga kalimat. Ketiga satuan kebahasan tersebut menjadi objek kajian sintaksis. Yang dibahas dalam sintaksis antara lain struktur, pembentukan, dan jenis frasa, klausa, serta kalimat. Istilah-istilah kunci yang perlu diperhatikan antara lain unsur pusat, atribut, frasa, endosentrik, frasa, eksosentrik, subjek, predikat, objek, keterangan pelengkap, dan nama-nama jenis kalimat. Yang kedua yaitu semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mengkaji seluk-beluk makna bahasa. Hal yang dibahas antara lain proses pemaknaan, jenis-jenis makna, relasi makna, dan perubahan makna dalam satuan kebahasaan. Istilah-istilah kunci yang perlu diperhatikan antara lain leksem, leksikon, makna leksikal, makna gramatikal, makna medan makna, sinonimi, antonimi, hiponimi, polisemi, metafora, metonimia, dan idiom. Yang ketiga, fenologi. Fenologi adalah cabang linguistik yang mengkaji seluk-beluk bunyi bahasa. Objek kajiannya adalah fona, fonem, dan silabel, serta unsur suprasegmental. Tujuan fenologi adalah mendeskripsikan kaidah perangkaian bunyi-bunyi bahasa menjadi satuan linguil yang lebih besar. Hal-hal yang dibahas dalam fenologi antara lain proses terjadinya bunyi bahasa, organ bicara manusia, dan kaidah menata bunyi menjadi satuan di atasnya. Kata-kata kunci yang perlu diperhatikan selain objek kajian di atas antara lain alofon,
vokal beserta jenis-jenisnya, konsonan beserta jenis-jenisnya, diftong, cluster, onset, nukleus, koda, dan kaidah fonotaktik. Yang keempat yaitu morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang mengkaji seluk-beluk pembentukan kata. Objek kajiannya adalah morfem dan kata. Tujuan morfologi adalah mendeskripsikan kaidah pembentukan kata dalam suatu bahasa. Hal-hal yang dibahas antara lain pengertian dan jenis kata serta morfem, kelas kata, dan pembentukan kata. Kata-kata kunci yang perlu diperhatikan antara lain morfem, alomorf, morf, monomorfemik, polimorfemik, proses morfologis, proses morfofonemik, pengimbuhan, pengulangan, pemajemukan, pemendekan, suplesi, modifikasi internal, modifikasi kosong, imbuhan, awalan, akhiran, sisipan, dan konfiks. Yang kelima yaitu wacana. Analisis wacana formal adalah cabang linguistik yang mengkaji seluk-beluk pembentukan satuan gramatikal di atas kalimat. Objek kajiannya adalah gugus kalimat, paragraf, dan wacana. Yang menjadi pokok pembahasan antara lain struktur dan hubungan antar komponen dalam struktur wacana. Istilah-istilah kunci yang perlu diperhatikan antara lain konteks, kohesi, koherensi, topik, dan tema. Masuk ke materi makrolinguistik. Makrolinguistik terbagi menjadi 4, yaitu pragmatik, psikolinguistik, sosiolinguistik, dan antropolinguistik. Makrolinguistik adalah bidang linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa, seperti dari segi kejiwaan, sosial, pengajaran, pengobatan, dan filsafat. Kajian secara eksternal itu dibagi menjadi 2 bidang, yaitu bidang interdisipliner dan bidang terapan. Yang pertama yaitu pragmatik. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mengkaji penggunaan bahasa. Berbeda dengan kelima cabang di atas, dalam kajian pragmatik konteks dilibatkan untuk menentukan makna dari penggunaan bahasa. Makna yang terikat konteks disebut maksud. Menurut kajian pragmatik, berbahasa tidak hanya berkata-kata, tetapi juga bertindak. Tindakan yang terlaksana hanya dengan kata-kata disebut tindak tutur. Yang kedua yaitu psikolinguistik, adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dengan perilaku dan alat akal budi manusia. Psikolinguistik merupakan ilmu interdisipliner linguistik dengan psikologi. Objek studi psikolinguistik diantaranya ialah proses pengembangan bahasa pada anak-anak, proses belajar mengajar bahasa, proses terjadinya percampuran pemakaian bahasa oleh orang yang menguasai 2 bahasa atau lebih. Dalam psikolinguistik, bahasa dilibatkan pada masalah pengaruh proses psikis terhadap pelaksanaan bahasa. Yang ketiga yaitu sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Dalam kacamata sosiolinguistik, penggunaan bahasa dipengaruhi oleh masyarakat penggunanya, sehingga melahirkan banyak variasi bahasa. Variasi itulah yang dikaji dalam sosiolinguistik. Yang keempat yaitu linguistik antropologi. Linguistik antropologi adalah cabang linguistik yang menelaah hubungan antara bahasa dan budaya, terutama untuk mengamati bagaimana bahasa itu digunakan sehari-hari sebagai alat dalam tindakan bermasyarakat. Antropologi linguistik ada kalanya disebut etnolinguistik, yaitu menelaah bahasa bukan hanya dari strukturnya semata, tetapi lebih pada fungsi dan pemakaiannya dalam konteks situasi sosial budaya. Kajian antropologi linguistik antara lain menelaah struktur dan hubungan kekeluargaan melalui istilah kekerabatan, konsep warna, pola pengasuhan anak, atau menelaah bagaimana anggota masyarakat saling berkomunikasi pada situasi tertentu seperti pada upacara adat, lalu menghubungkannya dengan konsep budayanya. Selanjutnya ada yang namanya fungsi bahasa. Fungsi bahasa yaitu secara deskriptif, ekspresif, dan juga sosial. Fungsi deskriptif adalah fungsi yang menggambarkan secara jelas tentang objek yang dibicarakan. Sedangkan ekspresif yaitu bahasa yang digunakan untuk menyampaikan ekspresi si penutur kepada diri sendiri atau khalayak ramai dengan maksud dan tujuan tertentu. Sedangkan fungsi sosial yaitu penggunaan atau tujuan menggunakan bahasa dalam proses berkomunikasi dalam masyarakat. Fungsi bahasa secara personal yaitu mengungkapkan pendapat, regulator, mempengaruhi sikap atau pikiran, interaksional, hubungan sosial, informatif, menyampaikan informasi, heuristik, belajar atau memperoleh pengetahuan, imajinatif, mengekspresikan estetika atau diri, instrumental, mengungkapkan keinginan. Masuk ke dalam ragam dan laras bahasa.
muncul belah berbagai bahasa seperti idiolek. Idiolek yaitu variasi bahasa yang menjadi ciri seseorang dalam berbahasa. Dialek yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok masyarakat di suatu wilayah tertentu. Bahasa gaul, variasi bahasa musiman Ken, variasi bahasa yang dibuat-buat dan penuh kepura-puraan. Akrolek, variasi bahasa yang dianggap bergengsi, dan basilek, variasi bahasa yang dianggap rendah. Masuk pada lingua reference atau sejarah adanya bahasa Indonesia. Sejarah sebelum adanya bahasa Indonesia, yaitu adanya bahasa Melayu menjadi lingua French. Menurut Profesor Haji Karen dalam Zubair Usman 1977, pemakaian bahasa Melayu dimulai dari penduduk sekitar gugusan Pulau Nusantara seperti penduduk Timur Sumatera, Semenanjung Malaka, hingga ke pantai-pantai Champa dan Vietnam. Penyebaran bahasa Melayu juga disebarkan ke berbagai penjuru Asia, India, Persia, Arabia, Afrika, dan melewati pintu Vietnam, Champa ke pintu Tiongkok. Pada tahun 100 sampai 200 sebelum Masehi, bahasa Melayu melewati timur pantai utara Australia, Irian, melalui Melanesia, lalu ke Polinesia, dan berhasil mencapai pulau-pulau Hawaii dan Pasca. Perkembangan bahasa-bahasa Melayu di selatan menurut uraian Profesor Haji Karen dari barat ke timur sesuai dengan sejarah pelayaran orang Melayu. Bahasa Melayu sebagai lingua French di wilayah Kepulauan Nusantara akhirnya diangkat menjadi bahasa Indonesia pada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Semenjak itu, bahasa Melayu telah menjadi bahasa persatuan dari segenap suku yang berada di wilayah Nusantara, dan bahkan bahasa tersebut telah digunakan dalam tempo di mana lingua French ini tidak mengenal tingkatan, tidak mengenal skala, dan juga strukturnya sederhana. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan juga kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diposisikan sebagai bahasa tanah air Indonesia atau pemersatu. Sedangkan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia diposisikan sebagai negara Indonesia atau jati diri negara. Kedudukannya bahasa sebagai bahasa nasional. Bahasa berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, negara Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, fungsinya itu sebagai 1. Lembaga kebanggaan, 2. Lembaga identitas nasional, 3. Sarana penyatuan suku, bangsa, sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda, 4. Sarana perhubungan antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara di dalam Undang-Undang 1945 Bab 15 Pasal 36. 1. Fungsinya yaitu 1. Resmi kenegaraan, 2. Bahasa pengantar pendidikan, 3. Sarana perhubungan pada tingkat nasional, dan 4. Sarana pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan juga teknologi. Bahasa pengantar dalam pendidikan. Fungsi bahasa Indonesia sangat vital bagi pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan ke perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Bahasa resmi kenegaraan maksudnya yaitu dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan adalah bahwa bahasa Indonesia dipakai dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, acara, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Sedangkan dalam alat perhubungan di tingkat nasional, yaitu fungsi bahasa Indonesia ini dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah, antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Yang terakhir yaitu alat pengembangan kebudayaan, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam hubungan ini. Fungsi bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan masyarakat membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah lainnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.